baru mulai dari yang baru lahir sampai dewasa sampai meninggal ya, dibayar zakat. Kapan zakat dikeluarkan? Zakat fitrah bulan puasa, bulan Ramadan. Waktunya, batas waktunya sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri bayar zakat. Kalau sudah masuk sholat Idul Fitri tidak boleh lagi, bukan zakat lagi tapi sedekah ya. Jangan lupa ya, bayar zakat bulan puasa, bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana dengan zakat mal? Jadi zakat mal itu zakat harta. Kita ini punya harta, ada zakatnya ternyata. Dan kebanyakan yang bayar zakat fitrah ini siapa? Tahu dah? Orang-orang yang banyak hartanya, gitu ya. Jadi bagaimana zakat harta ini? Jadi zakat harta ini, zakat harta ada ketentuannya. Bila hartanya sudah masuk nisab, nisabnya ya. Nisab itu apa? Batas minimum pengeluaran zakatnya. Ya, terus sudah nisab apa ya? Haul itu apa? Waktu. Ya, jadi syarat mengeluarkan zakat mal, kalau batas minimumnya sudah mencukupi. Yang kedua, waktunya juga sudah pas. Waktunya berapa lama? Selama 1 tahun. Jadi kita punya harta nih, misal punya harta ya. Oh ya, zakat harta yang dikeluarkan itu ada 8 macam. Apa saja? Pertama, emas, perak, tahu nggak hasil pertanian itu apa? Tidak. Bahan pokok kita apa? Padi. Nah, kalau bertani padi mesti keluarin zakat. Hasil pertanian, terus kurma, terus anggur, terus hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Ya. Jadi 8 macam ini, 8 jenis harta ini harus dikeluarkan zakatnya. Misal ini, misal emas ya. Ini ibunya nih ada emas. Emasnya ini sudah punya emas selama 1 tahun. Nah, sudah punya emasnya ini selama 1 tahun. Nisabnya, jumlah minimumnya 93,6 gram. Ada nggak yang ibunya punya emas 93,6 gram? Nggak ada. Nggak ada. Ibu juga nggak ada. Jadi ibu tidak mengeluarkan zakat emas, ya. Jadi ya, banyak ternyata ya yang dikeluarkan itu. Jadi kalau yang tidak sampai nisab tidak perlu mengeluarkan zakat. Biarpun sedikit, biarpun sudah 1 tahun, tapi kalau belum 93,6 gram tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Kalau perak bagaimana? Kalau ibunya ada perak, beratnya ini ya 624 gram. Banyak tuh peraknya, 624 gram. Mesti waktunya sudah punya perak itu selama 1 tahun. Misal ibunya ini sudah punya peraknya 1 tahun 2 bulan. Mesti keluarin zakat si perak tadi. Besarnya berapa? 2,5%. Ya. Jadi mengeluarkan zakat itu besarnya 2,5% dari hartanya tadi.
Aduh, banyak ngitungnya ya. Banyak banget ngitungnya. 93,6 gram. Sekarang emas berapa itu? 2 juta lebih 1 gram. Jadi 93,6 gram dikali 2 juta. Berapa itu uangnya? Nah, 2,5%-nya dikeluarkan untuk zakat. Kayak gitu ya. Lalu syarat mengeluarkan zakatnya ya. Syarat-syarat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi mengeluarkan zakat itu ada syaratnya, bukan sembarangan ngeluarin zakat ya. Jadi yang pertama, hartanya itu harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Kalau boleh maling, Taza boleh dah? Tidak boleh. Kalau boleh dari menipu, tidak boleh. Jadi mengeluarkan zakat itu dari harta yang halal. Lalu hartanya itu berkembang dan berpotensi. Misalnya berpotensi untuk dikembangkan ya, misalnya untuk usaha, untuk perdagangan, itu boleh dikeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana? Milik kita sendiri zakatnya itu hartanya ya. Jangan harta tetangga, jangan harta orang lain dikeluarin zakat. Tidak nyambung. Jadi mengeluarkan zakatnya itu harta milik sendiri. Lalu apa lagi syaratnya? Tadi mencapai nisabnya. Jadi kalau mencapai nisabnya itu apa? Apa tadi Taza bilang? Jumlah minimum ya yang harus dikeluarkan zakatnya itu. Lalu apa lagi? Haul, yaitu sudah mencapai waktunya mencapai 1 tahun. Kalau baru 11 bulan misalnya punya harta baru 11 bulan dibeli, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu bila sudah terpenuhi kebutuhan pokok ya, misalnya ini perdagangan, bila kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi baru boleh mengeluarkan zakat ya. Tadi ibu-ibu bilang tadi apa tadi? Perdagangan ya. Berarti harta untuk perdagangan hasil dagang itu dikeluarkan juga zakatnya ya. Tadi apa kita bahas? Emas perak sudah. Lalu binatang, yang ketiga binatang ternak. Ya, binatang ternak ini ada juga nisabnya. Nisabnya untuk 5 ekor kambing. Misal ini Jihan punya 5 ekor kambing, sudah 1 tahun. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Jadi 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun ya. Itu yang dikeluarkan zakatnya ya Jihan, dari 5 ekor kambing tadi. Kalau ada 10 ekor kambingnya, berarti yang dikeluarkan zakatnya 2 ekor kambing yang umur 2 tahun dan atau domba 2 ekor umur 1 tahun. Jadi kalau kambing itu yang umur 2 tahun ya dikeluarin zakat. Kalau domba 1 tahun. Ada nggak di Indonesia domba? Nggak ada. Tapi jarang. Kita banyak punya kambing. Lalu bila kambing semua bukan kambing tadi ya, salah Tazah. Unta.
5 ekor unta, nisabnya kambing. Satu kambing, kedua apa? Sapi. Bila ada sapi 30 ekor. Nah, kalau sapinya sudah 30 ekor, baru boleh mengeluarkan zakat. Kalau masih 15, masih 10, belum boleh. Banyak ya kalau sapi ya. Banyak ya. Jadi kalau sapinya 30 ekor, yang dikeluarkan zakatnya itu 1 ekor sapi umur 1 tahun ya. Lalu kalau yang sudah banyak, yang 100, yang 140 ekor, 150 ekor, zakatnya juga lebih banyak. Siapa nih yang ngeluarin, yang punya sapi 140 ekor? Orang yang peternakan, yang punya ternak sapi ya, untuk lebaran haji atau ternak sendiri ya. Lalu untuk tumbuh-tumbuhan, apa tadi? Pertanian. Ternyata keluar juga zakatnya ya. Baru tahu sekarang ya. Baru tahu sekarang. Taunya zakatnya zakat fitrah sama zakat harta. Ternyata pertanian juga mengeluarkan zakat. Jadi bila padi nih misalnya, kalau nisabnya 1.350 kilogram gabah. Gabah tuh tahu nggak gabah? Tidak. Padi yang masih ada kulitnya, kuning-kuning itu loh. Tahu? Tahu. Ya, tahu nggak? Nah, kalau jumlahnya 1.350 kilogram gabahnya, setiap panen ya, setiap panen, kalau dia tanamnya pakai hujan, air hujan, mengeluarkan zakatnya itu sebesar 10%. Kalau tidak pakai hujan, maksudnya pakai air dari ledeng, dari irigasi ya, air dari apa namanya, kalau di Jawa itu ada sungai-sungai, nah itu tanpa hujan kan, maka mengeluarkan zakatnya sebesar 5%. Karena mau beli selang yang itu kan kita ngeluarin biaya lagi kan, jadi zakatnya lebih sedikit sebesar 5%. Bagaimana kalau kadang hujan, kadang tidak hujan, kadang pakai air hujan, kadang pakai yang air selang-selangan? Maka zakat itu kan gabungan namanya ya. Maka zakatnya sebesar 7,5%. Itu anak-anak ya. Iya. Lalu ini nih tadi yang ternyata baru tahu, zakat penghasilan. Nah, baru tahu ya, penghasilan juga mengeluarkan apa? Diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ada zakatnya ya. Jadi zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama-sama. Jadi misalnya ini yang profesinya dokter, dosen, tahu nggak dosen itu apa? Gurunya mahasiswa ya, kalau nggak tahu, ibu gurunya mahasiswa. Terus pegawai negeri swasta, tahu? PNS ya, ada zakatnya. Terus konsultan, terus apa lagi? Advokat, tahu nggak advokat?
Tapi kalau sekarang ini kebanyakan kita kalau profesi ini bukan lagi zakat ya. Kalau di lingkungan kita biasanya namanya pajak. Ya, namanya pajak. Kalau zakatnya ini, kalau untuk penghasilan zakatnya, nggak tahu tadi. Haulnya, waktunya itu sama 1 tahun. Terus nisabnya untuk 1 tahun itu dengan penghasilan lebih kurang 85.600.000 berapa kan gitu ya. Itu wajib mengeluarkan zakat. Ada enggak di sini yang orang tuanya penghasilannya 1 tahun 85 juta? Hah? Enggak ada. Berarti enggak wajib zakat, enggak wajib mengeluarkan zakat ya. Lalu nih, tidak nanya ya. Siapa yang berhak menerima zakat? Tahu nggak siapa yang berhak menerima zakat? Hah? Orang kaya, anaknya. Jadi orang yang wajib menerima zakat itu ada 8 golongan orang ya. Yang pertama fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima budak. Yang keenam gorim. Gorim itu apa? Orang yang memiliki utang yang banyak. Sedangkan orang itu tidak bisa melunasinya. Itu gorim ya. Terus yang berapa tadi? Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapat gaji. Itu boleh menerima zakat. Lalu apalagi? Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Masih nggak sekarang? Ibnu Sabil masih nggak? Orang yang jalan jauh, terus habis bekalnya. Misalnya dari Palembang ke Bengkulu jalan, terus bekalnya habis. Nah, jadi orang-orang ini perlu boleh menerima zakat. Jadi fungsi zakat ini untuk manusia itu apa? Fungsi zakat. Kalau zakat fitrah untuk apa? Untuk mensucikan diri. Lalu zakat mal fungsinya apa? Mensucikan harta. Harta yang kita punya disucikan dengan zakat. Walaupun cuma 2,5% ya, harta kita menjadi suci. Terdapat dalam surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi, bila punya harta sesuai dengan nisab dan haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Ya, demikianlah ya anak-anak ya. Jadi sudah tahu kan, zakat itu ada bukan hanya zakat fitrah, tetapi juga ada zakat mal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi